Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almer Beril Adipta dari kelas 11 MIPA 6 absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Latar belakang saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Robi Sobirin. Sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dalam keadaan sehat walafiat. Jika kita bisa mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan nikmat dan kebahagiaan lebih bagi kita. Langsung saja ke materinya yang akan disampaikan adalah tentang karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah pengertian. Menurut Wikipedia, karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Namun, menurut para ahli, yang pertama menurut Munawan Samsudin, tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Menurut Protowijoyo, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Wahyu, suatu karangan dapat dikatakan ilmiah jika ia mengungkapkan suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Nah, yang kedua adalah tujuan dari metode ilmiah. Ada beberapa tujuan dari metode ilmiah, diantaranya yang pertama adalah sebagai wadah untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, sebagai keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, sebagai melatih keterampilan penelitian dasar yang dengan benar. Yang keempat, melatih pengembangan keterampilan membaca efektif. Dan yang kelima adalah melatih kemampuan untuk menggabungkan berbagai sumber data dan sumber bacaan. Tiga itu adalah ciri-ciri. Karya tulis ilmiah itu memiliki ciri-ciri yang pertama, menggunakan bahasa baku, tidak bermakna ganda, tidak melibatkan perasaan, menggunakan istilah ilmiah, dan berkesinambungan. Nah, untuk jenis-jenis karya ilmiah sendiri, yang pertama itu adalah artikel. Artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua ada makalah. Makalah yaitu karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaian mengandalkan bermacam-macam data yang ada di lapangan. Yang ketiga adalah skripsi, yaitu karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1-nya. Memuat tulisan berisi pendapat penulis berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya. Yang keempat adalah kertas kerja atau work paper, yaitu dasarnya itu sama dengan makalah, namun dibuat lebih dengan menganalisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokal karya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima adalah paper, sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan diploma S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisan pun sama seperti artikel dan makalah. Yang keenam adalah tesis, yaitu karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang ketujuh adalah disertasi, yaitu diperuntukkan untuk bagi mahasiswa S3 atau untuk meraih gelar doktor. Nah, untuk yang kelima itu adalah struktur dari teks ilmiah. Karya teks ilmiah secara umum terdapat dalam 3 bentuk penyajian, yaitu bentuk populer, bentuk semi formal, dan juga bentuk formal. Untuk bentuk populer, karya ilmiah ini sering disebut dengan karya ilmiah populer. Ragam bahasa yang digunakan pun santai atau populer. Karya ini dapat dijumpai dalam media massa. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan, atau disukai sebagian besar masyarakat. Nah, untuk bentuk semi formal, secara garis besar itu terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Untuk bentuk formal, unsur-unsurnya itu terdiri dari judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah perpustakaan, bab metodologi penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Namun, secara garis besar, beberapa penting dari struktur karya ilmiah itu dapat diuraikan sebagai yang pertama itu ada judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul juga mencerminkan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, objek penelitian, dan metode penelitian. Yang kedua itu adalah pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian.
Yang ketiga adalah kerangka teoritis. Kerangka teoritis sering disebut juga dengan kajian pustaka atau landasan teori. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikiran dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Yang keempat adalah metodologi penelitian. Artinya adalah prosedur atau tahapan-tahapan dari penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporan. Yang kelima adalah pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah. Keenam adalah simpulan dan saran. Maksudnya adalah pemaknaan kembali sebagai sintesis dan dari keseluruhan penelitian. Yang ketujuh adalah daftar pustaka. Maksudnya itu adalah landasan-landasan atau sumber yang kita gunakan dalam laporan. Tetapi apabila kita menggunakan suatu sumber tetapi tidak dicantumkan atau tidak dimasukkan ke dalam laporan tersebut, maka daftar pustaka itu tidak sah. Nah, kesimpulannya yaitu karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Ciri-ciri dari karya ilmiah yaitu menggunakan bahasa baku, tidak bermakna ganda, tidak melibatkan perasaan, menggunakan istilah ilmiah, dan berkesinambungan. Macam-macam karya ilmiah yaitu makalah, artikel, skripsi, kertas kerja, paper, tesis, disertasi. Nah, untuk strukturnya sendiri secara garis besar itu terdiri dari judul, pendahuluan, kerangka teori, metodologi penelitian, pembahasan, simpulan, dan juga saran. Semoga video ini dapat membantu penonton dalam memahami materi tentang karya tulis ilmiah. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penyampaian dan juga perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.